berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah dia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak-anak sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah tanda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, di sini Abang akan menyampaikan sebuah renungan untuk pembinaan iman kita di sini. Di sini Abang bertanya, siapa yang percaya dengan mukjizat Tuhan? Dari sekian banyak di sini, kalian tahu tentang mukjizat Tuhan. Mukjizat apa yang kalian tahu? Di tempat manakah Yesus mengubah air menjadi anggur? Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Sedangkan seorang Yesus saja tidak dihargai dan dihormati di negaranya sendiri. Macam mana sebenarnya juga kita, di saat orang berdoa, contohnya kita tidak menghargai orang tersebut ketika berdoa. Contohnya itu seorang pemimpin ibadat tadi, anak-anaknya itu sini, gurau sana sini, ketawa sana sini. Itu menjadi salah satu pembinaan iman dari kita. Bagaimana kita harus menghargai orang lain.
banyak sekali kita alami, kita tidak menghargai orang lain, maupun dari hal kecil maupun hal yang besar. Tentunya tadi hal kecil itu saja, seperti mereka dicok oleh lagi bicara apa deh? Jadi kenapa ada waktu yang berkata, ada waktunya serius kita mendengarkan. Santai saja, abang nggak marah, nggak gigit kok. Baik. Kenapa waktu Yesus itu mengubah air menjadi anggur? Ada tahu? Ada alasannya apa? Yang bagus. Ada yang lain jawabannya? Yang lain. Di sini kita sebagai makhluk sosial, tentu kita bergantung kepada orang lain juga kan. Nah, apakah seorang manusia itu atau pengen dia bisa melakukan bisa? Tidak bisa. Nah, jawabannya memang tidak bisa, karena kita bukan Tuhan Yesus yang seutuhnya yang mampu bisa menyembuhkan orang sakit. Contohnya orang sakit, kenapa orang sakit itu bisa disembuhkan Tuhan? Ya, jawabannya pertama yang simpel Tuhan yang bisa. Dan kenapa juga banyak orang yang sakit, walaupun sudah sakratul maut tapi tidak mau datang ke gereja? Ya, jawaban pertama itu ya saya dengan Tuhan, malas. Dan kita di sini juga, mau bertanya, selama kami berkata biasa dari pagi tadi sampai sore, ada yang terpaksa di sini? Terpaksa datang ke sini? Baik, tidak apa-apa. Tapi yang lebih baik itu kita bisa mendapatkan pembinaan iman, firman Tuhan bersama Tuhan kita mendengarkan. Kalau kita ingin melayani Tuhan tidak tercapai. Contohnya kami datang dari jauh dari Pontianak ke kampung ini, tidak sedikit waktu yang kami perlukan. Kami menempuh waktu jam sampai jam 11 jam kami ke sini. Bayangkan. Ya, kami tidak capek melayani Tuhan. Sebaliknya juga, jangan kita datang ke Tuhan, ke gereja itu di saat kita bahagia dan kita juga senang. Di saat kita bahagia dan senang kita melupakan Tuhan. Bagaimana kita ingin melayani Tuhan, sedangkan diri kita itu tidak ada pembinaan iman. Di saat kita sakit, kita pun tidak, sekalipun kita tidak menyambut sakramen Ekaristi, kita langsung dikasih sakramen penguatan, di mana kita didatangi ke rumah dan kita sibuk mencari Tuhan, dan disitulah kita disentuh hati kita oleh Tuhan melalui sebuah pertobatan.
dimana kita dikasih cobaan, apa kita akan melupakan Tuhan atau tidak. Nah, itu salah satu mujizat Tuhan juga ya, kita tegurnya agar kita masih ingin percaya. Sebuah mujizat Tuhan itu contohnya kita di kampung pasti ada kebanyakan orang yang sakit tiba-tiba dan dikasih sakramen pengobatan orang sakit. Kita tunggu seminggu pasti dia akan sehat lagi kan. Kebanyakan termasuk di kampung apa ada seorang nenek, dia itu sudah dikatakan tidak lagi bisa hidup, tapi mungkin itu mujizat Tuhan, bukan mungkin itu adalah mujizat Tuhan tentang sebuah romo ke rumahnya dan dikasih sakramen pengobatan, dan dia itu tidak bisa berjalan, dibawa ke rumah sakit sudah diponis oleh dokter tidak bisa hidup. Oleh sebabnya itu ya mujizat Tuhan itu tidak tidak datang setiap hari, itu aja tentunya saja dia itu meletakkan mujizatnya melalui sebuah tangan. Tanya tuh di mana ya, dari mereka romo yang banyak yang lainnya juga. Baik Pak, di sini saya lihat serius benar kalian. Bawa duit aja bro. Apa? Ada pertanyaan? Kenapa kita harus melakukan sebuah pembinaan iman dalam dan pemahaman agama? Ya, Kevin. Apa? Yang kenapa dilakukan sebuah pembinaan iman pada sore ini? Agar iman dan kita lebih kuat. Bagus. Ada yang jawab yang lain lagi? Ayo dong, jangan malu-malu. Kita di sini sama-sama belajar, sama sharing. Agar lebih memahami susah Tuhan. Agar masuk surga. Ya, di sini pasti kita ingin masuk surga juga. Ya, apa juga ingin masuk surga. Yang lain ada lagi enggak? Agar disayang Tuhan. Baik, abang nggak ada pertanyaan ini terakhir sebelum abang menutup sebuah renungan. Siapa yang di sini adik-adik yang tahu isi dari KTT abang dari tadi?
macam sebuah kesimpulan itu. Tadi kan abang tadi beberapa menit abang berkata gitu. Ada yang kita pengen tangkap gitu sebagai sebuah semacam pembinaan iman. Ayo yang ngomongnya apa? Kebun anggur. Iya, bisa Tuhan. Apalagi ya, bisa Tuhan. Apalagi Sakramen penguatan. ya, bagus. Apalagi oke, jawabannya bagus semua. Tangan dong. Abang terangkan di dalam sebelum pertemuan ini, adik-adik jadi rajin lagi membaca kitab suci dan doa, terutama ya tadi abang sudah sampaikan dari awal tadi kan, kalian perlu itu yang ada namanya aplikasi Katolik. Itu wajib untuk kita sendiri umat Katolik. Itu banyak doa di mana kita di situ harus jam 6 pagi itu. Kalau kalian mau ya doa Angelus, jam 6 malam itu doa Angelus, jam 3 nya tadi yang kita berdoa dari doa keragaman hilang. Itu sangat penting bagi kita. Mungkin di awal-awal gini kalian belum ditanya nanti, kalau kalian sudah masuk ke jenjang tinggi pasti akan ditanya dan disuruh mungkin doa. Tapi tadi yang kita lakukan ini KTC. Mungkin KTC itu kalian masih asing lah. Mungkin bahas kali ini ya KTC. Ya. Yang seutuhnya yang mampu bisa menyembuhkan orang sakit. Contohnya orang sakit. Kenapa orang sakit itu bisa disembuhkan Tuhan? Ya, jawabannya pertama yang simpel itu hanya mukjizat. Dan kenapa juga banyak orang yang sakit, walaupun itu sudah sakratul maut, tapi tidak mau datang ke gereja. Ya, jawaban pertama itu ya saya dengan Tuhan, malas. Dan kita di sini juga mau bertanya, selama kami berkaitan TGC dari pagi tadi sampai sore, adakah yang terpaksa di sini? Terpaksa datang ke sini. Baik, tidak apa-apa. Tapi yang lebih baik itu kita bisa mendapatkan kebiasaan iman, firman Tuhan bersama
Tuhan kita mendengarkan. Kalau kita ingin melayani Tuhan tidak perlu capek. Contohnya kami datang dari jauh dari Pontianak ke kampung sini, tidak sedikit waktu yang kami perlukan. Kami menempuh waktu jam sampai jam 11 jam kami ke sini. Bayangkan, ya kami tidak capek melayani Tuhan. Sebaliknya juga, jangan kita datang ke Tuhan ke gereja itu di saat kita bahagia dan kita juga senang. Di saat kita bahagia dan senang kita melupakan Tuhan. Bagaimana kita ingin melayani Tuhan sedangkan diri kita itu tidak ada pembinaan iman. Di saat kita sakit, kita pun tidak, sekalipun kita tidak menyambut sakramen Ekaristi, kita langsung dikasih sakramen kemuatan, di mana kita didatangi ke rumah dan kita sibuk mencari Tuhan, dan disitulah kita disentuh hati kita oleh Tuhan melalui sebuah pertobatan, di mana kita dikasih cobaan, apakah kita akan melupakan Tuhan atau tidak. Nah, itu salah satu mujizat Tuhan juga ya. Kita tegurnya agar kita masih ingin percaya. Sebuah mujizat Tuhan itu contohnya di saat kita di kampung pasti ada kebanyakan orang yang sakit tiba-tiba dan dikasih sakramen penguatan orang sakit. Kita tunggu seminggu pasti dia akan sehat lagi kan. Kebanyakan termasuk di kampung apa yang belum ada seorang nenek, dia itu sudah dikatakan tidak lagi bisa hidup, tapi mungkin itu mujizat Tuhan, bukan mungkin itu adalah mujizat Tuhan tentang rumah Romo ke rumahnya dan dikasih sakramen penguatan. Dan dia itu tidak bisa berjalan, dibawa ke rumah sakit sudah diponis oleh dokter tidak bisa hidup. Oleh sebabnya itu ya mujizat Tuhan itu tidak tidak datang setiap hari, itu aja tentunya saja dia itu meletakkan mujizatnya melalui sebuah tangan. Tangannya itu di mana ya, dari negara Romo yang banyak yang lainnya dalam satu juga. Baik Pak, di sini saya lihat serius benar kalian. Ya, karena dia menunggu bersama manusia, namanya juga Tuhan ya, tapi dia mempunyai sebuah mujizat di mana kita tidak tahu dan hal sekecil apapun itu bisa menjadi sebuah hal nyata bagi dia. Baik, hanya ini abang yang sampaikan renungannya. Mungkin kalau abang berbeda dalam melakukan sebuah KTKC, ya di sini kita sama-sama belajar. Dimana ini pertama kali ya abang ber-KTKC. Mungkin belum belajar dalam berbicara. Mungkin kedepannya lagi abang akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa dan berkesempatan lagi untuk berKTKS di sini, masih maukah menerima abang? Baik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan ke dalam hati dan pikiran kita, maka marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman percaya kita.
di dalam KTGS ini dengan siapa? Baik, kita langsung saja ke lagu pembukaannya ya. Berdiri. Bagi kalian tidak familiar atau tidak asing, selama abang sudah mengikuti waktu apa itu namanya sekarang mungkin kalian sudah tahu, abang juga tahu ini ya sebenarnya. Kalau tidak ada kata perintah Tuhan Yesus berkata, tahu kan itu? Kalau contohnya gini, Tuhan Yesus berkata, duduk, nah kalian duduk. Kalau tidak ada abang ngomong Yesus berkata, berarti harus saya ikuti perintah abang. Bukan? Kita konsentrasi. Tuhan Yesus berkata, duduk. Berdiri. Kita ulangi lagi, sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkata, lompat ke kiri. Duduk. Yang salah nanti boleh temani apa untuk melakukan gerak atau lagu nanti pas penutupan. Jadi mulai ya, semangat saya. Mulai. Duduk. Maju, maju, maju. Maju, maju. Kita di sini ya, temannya Bang. Tuhan berkata, duduk. Tuhan berkata, ketawa. Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam gereja ini, di dalam rumah. Allah yang Maha Tinggi,